Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam renungan kita yang sudah berlalu. Dan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di syurga, kami berdoa Engkau memberkati kami dalam mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan agar kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, hormat dan patuh. Ayat renungan Kejadian 27 ayat 8 dan 13. Maka sekarang anakku, dengarlah kata-kataku dan lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Kata ibunya kepadanya, akulah yang menanggung kutukanmu itu. Anakku, dengarlah sahaja kata-kataku. Pergilah dan bawakanlah aku anak kambing 2 ekor itu. Di usia tuanya, Ishak meminta anak kesayangannya, Esau, untuk membawakan baginya makanan kegemaran, supaya dia kemudian boleh memberikan anak lelaki itu berkat untuk anak sulung. Ribka mau anak kesayangannya, Yakub, untuk menerima berkat itu. Maka dia merancang untuk mendapatkan berkat itu daripada Ishak melalui penipuan. Dia memberitahu Yakub apa yang harus dilakukan untuk mendapat berkat itu dan bersedia untuk menanggung murka Ishak dan murka Tuhan ke atas dirinya sendiri jika itu boleh memastikan yang Yakub akan menerima berkat tersebut. Perkara yang menyedihkan ialah bahwa dia berakhir dengan membayar harga tindakannya dengan tidak pernah bertemu lagi dengan anaknya Yakub dalam hidup. Hukum Tuhan yang keempat memberitahu kita, hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu di bumi yang Tuhan Allahmu kurniakan kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Dalam kebanyakan kepercayaan dan budaya, ibu bapa dihormati, dijaga dan dipatuhi oleh anak-anak mereka. Persoalannya ialah sejauh manakah kita harus mematuhi perintah itu? Pertama-tama, untuk menghormati ibu bapa kita tidak berarti harus mematuhi mereka secara membuta tuli. Terdapat beberapa batas pada apa yang seseorang boleh dan harus lakukan dalam keinginan kita untuk menuruti roh dari hukum ini. Kita boleh dan harus coba untuk menghormati ibu bapa kita selagi ia tidak melanggar mana-mana hukum atau kehendak Tuhan yang lain. Selagi ia tidak membawa kepada sebarang perbuatan yang haram, tidak beretika, tidak bermoral, dan selagi ia tidak menyebabkan mudarat atau kecederaan kepada dirimu sendiri atau kepada orang lain. Apabila kita mengabaikan pasangan kita untuk menghormati ibu bapa kita, kita boleh jadi melanggar roh dari hukum itu. Semasa penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa sebaik sahaja pasangan suami istri itu berkawin, pasangan mereka mengambil kedudukan yang paling penting dalam hidup mereka. Sebagaimana Alkitab memberitahu kita, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Kejadian 2 ayat 24. Kata-kata ini adalah sangat penting sehingga ia diulang sebanyak 3 kali di tempat lain dalam Alkitab. Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 7, dan Efesus 5 ayat 31. Kita harus berhati-hati untuk menghormati ibu bapa kita, sementara kita tidak mengabaikan pasangan kita. Bapa Syurgawi, terima kasih untuk berkat ibu bapa yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami memuliakan mereka dan menunjukkan hormat. Mereka hormat karena dengan berbuat demikian kami juga memuliakan Engkau. Hormat dan patuh. Ini harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Tetapi kita harus lihat mana yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan bukan dengan perintah manusia saja. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari berdoa. Tuhan kami di sorga, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami di dalam mendengar firman ini tentang hormat dan patuh. Dan Engkau memberikan kami satu nasihat bagi diri kami masing-masing, agar kami mengetahui mana hormat dan patuh yang sesuai dengan Tuhan. Dan hormat dan patuh yang harus kami lakukan adalah tidak
dengan tujuan hanya manusia saja. Terima kasih Tuhan nasihat-Mu ini. Kami serahkan agar kami dapat melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin.